Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Yasinta Quraini Nurdiniyah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswi semester 5 di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Yang pertama, saya akan membahas pengertiannya. Jadi, manajemen keuangan merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh pendidikan, dan usaha-usaha bagaimana menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup bisyarah ustadz, peningkatan profesional ustadz, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan pengembangan keterampilan, serta kegiatan pengelolaan pendidikan. Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip pengelolaan dana pendidikan pada manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf. Yang kedua, prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut. Yang ketiga, prinsip sukarela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam. Yang keempat, prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang telah digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
Yang kelima, prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara. Yang keenam, prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber pokok dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar, dan sebagainya. Setelah itu, ada juga pembahasan mengenai sumber-sumber dana dalam pembiayaan pendidikan Islam. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, sumber dana dapat diperoleh melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, mau itu tingkat 1 dan 2, orang tua atau peserta didik, serta masyarakat, atau dari perorangan, atau bahkan dari luar negeri. Tetapi kemudian harus diatur oleh Presiden. Pesantren ketika lahirnya Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2019, pesantren memang menjadi tanggung jawab seakan-akan pemerintah itu mengambil alih tanggung jawab masyarakat kepada pesantren. Karenanya, di undang-undang tersebut telah diatur soal pembiayaan pesantren oleh pemerintah, dan saya ingin menegaskan bahwasannya pemilik resmi sah pesantren itu ialah masyarakat. Jadi, masyarakatlah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan eksistensi pesantren. Oleh karena itu, relasi sosial itu dibangun oleh seorang kiai. Selain itu, sumber dana dalam pembiayaan dapat diperoleh melalui yang pertama, wakaf. Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum, yaitu hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan dai, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin, dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua yaitu zakat. Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial. Sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga ada sedekah. Sedekah atau disebut juga sedekah sunnah merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah 700 kali nilainya dari harta yang disedekahkan. Maka, sedekah pula dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. Kemudian ada hibah. Hibah ialah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Melihat pengertian hibah, jelas bahwa hibah ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan. Kemudian, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pondok pesantren.
Pihak pesantren bersama komite atau majelis pesantren pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama untuk merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren atau disingkat RAPBPP sebagai acuan bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik. Ada 2 bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP, yaitu yang pertama, rencana sumber atau target penerimaan atau pendapatan dalam 1 tahun yang bersangkutan, yaitu merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, rencana penggunaan keuangan dalam 1 tahun yang bersangkutan. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.